Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Irwansyah MPD selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Saida Karomia, yang kedua Aisyah Fotonah, dan yang ketiga Nia Rahma Elmiati. Judul materi yang akan kami jelaskan adalah mengenai tahap pelaksanaan penelitian sastra dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak materi pada hari ini. Saya Aisyah Fatona akan menjelaskan mengenai A. Hakikat pendekatan penelitian sastra. Pendekatan merupakan cara pertama dalam mewujudkan tujuan. Pada dasarnya, dalam melaksanakan suatu penelitian, pendekatan mendahului teori maupun metode. Dapat dijelaskan, pemahaman mengenai pendekatan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh penentuan masalah teori, metode, dan tekniknya. Pendekatan didefinisikan sebagai cara-cara menghampiri objek, sedangkan metode adalah cara-cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Tujuan metode adalah efisiensi dengan cara menyederhanakan. Melalui pemanfaatan metode dan teori yang baru, tujuan pendekatan adalah pengakuan terhadap hakikat ilmiah objek ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Maka pendekatan lebih dekat dengan bidang studi tertentu. B. Hakikat metode penelitian sastra. Sastra adalah fenomena yang unik dan kompleks yang memiliki kedalaman makna berlapis-lapis. Keberhasilan sebuah penelitian ditentukan melalui cara memilih metode. Metode berasal dari bahasa Latin methodos, yaitu meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Hodos berarti jalan, cara, dan arah. Metode dalam pengertian yang luas dianggap sebagai cara-cara strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Metode sering dikacaukan penggunaan dengan metodologi. Metodologi secara etimologis berasal dari metodos dan logos, yaitu filsafat atau ilmu mengenai metode. Metodologi membahas prosedur intelektual dalam totalitas komunitas ilmiah. Prosedur yang dimaksud terjadi sejak penelitian menaruh minat terhadap objek tertentu, lalu menyusun proposal, membangun konsep dan model, merumuskan hipotesis dan permasalahan, mengadakan pengujian teori, menganalisis data, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metodologi jelas mengimplikasikan metode, tetapi metodologi bukanlah kumpulan metode, juga bukan deskripsi mengenai metode. Berbeda dengan metode, metodologi tidak berkaitan dengan teknik-teknik penelitian, melainkan dengan konsep-konsep dasar logika secara keseluruhan. Selanjutnya, saya Nia Rahma Elmiati akan menjelaskan tentang bagian C, yaitu penelitian sastra dengan pendekatan dan metode tertentu. Menurut Semi, pendekatan yang banyak dikenal dan digunakan adalah pendekatan kesejarahan, pendekatan struktural, pendekatan moral, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan stilistika, pendekatan semiotik, pendekatan arketipal, dan pendekatan elektik. Yang pertama, pendekatan kesejarahan. Pendekatan kesejarahan mengandung asumsi dasar bahwa karya sastra merupakan fakta sejarah karena ia merupakan salah satu hasil ciptaan manusia pada suatu zaman yang membawa semangat zamannya. Kenyataan aktual yang ada pada ruang dan waktu yang lalu hilang dan datang silih berganti, susul menyusul, yang kemudian menghasilkan kenyataan baru yang aktual, yang kemudian diganti oleh kenyataan yang lebih baru. Semuanya itu terekam dan berpengaruh di dalam penciptaan karya sastra, karena para penulis merupakan bagian dari kenyataan zamannya. Dengan begitu, karya sastra langsung atau tidak langsung memperlihatkan sikap,
pandangan, visi, atau fasalah yang dianut pengarangnya, yang berkembang dan berubah menurut perputaran zaman. Yang kedua, pendekatan struktural atau objektif. Menurut Semi, pendekatan struktural sering juga dinamakan pendekatan objektif, pendekatan formal, dan atau pendekatan analitik. Bertolak dari asumsi dasar bahwa karya sastra sebagai karya kreatif memiliki autonomi penuh yang harus dilihat sebagai suatu sosok yang berdiri sendiri terlepas dari hal-hal yang beredar di luar darinya. Pendekatan struktural ini memang berusaha untuk objektif dan analisis, bertujuan untuk melihat karya sastra sebagai sebuah sistem dan nilai yang diberikan kepada sistem itu amat bergantung pada nilai komponen-komponen yang ikut terlibat di dalamnya. Yang ketiga, pendekatan moral. Pendekatan moral bertolak dari asumsi dasar bahwa salah satu tujuan kehadiran sastra di tengah-tengah masyarakat pembaca rupanya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya, berpikir, dan berkebutuhan. Memang karya sastra tidak hanya berupa gagasan, tema, dan pesan-pesan tertentu. Dengan pendekatan moral ini, peneliti hendak melihat sejauh mana sebuah karya sastra itu memiliki moral. Moral dalam pengertian filsafat merupakan suatu konsep yang telah dirumuskan oleh sebuah masyarakat bagi menentukan kebaikan atau keburukan. Karena itu, moral merupakan suatu norma tentang kehidupan yang telah diberikan kedudukan istimewa dalam kegiatan atau kehidupan sebuah masyarakat. 4. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis bertolak dari asumsi bahwa sastra merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Melalui karya sastra, seorang pengarang mengungkapkan problem kehidupan yang mengarang sendiri ikut berada di dalamnya. Karena sastra menerima pengaruh dari masyarakat dan sekaligus mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Bahkan, seringkali masyarakat sangat menentukan nilai karya sastra yang hidup di suatu zaman. Sementara sastrawan sendiri yang merupakan anggota masyarakat yang tidak dapat mengelak dari adanya pengaruh yang diterimanya dari lingkungan yang membesarkannya dan sekaligus membentuknya. 5. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra saja membahas peristiwa kehidupan manusia. Manusia senantiasa memperhatikan perilaku yang beragam. Bila ingin melihat dan mengenal manusia lebih dalam dan lebih jauh, diperlukan psikologi. Lebih-lebih dari di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, manusia mengalami konflik kejiwaan yang bermula dari sikap kejiwaan tertentu, serta bermuara pula ke permasalahan kejiwaan. Tidak sedikit pula manusia yang sudah sukses dalam kehidupan kebedaan senantiasa berusaha keras untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih tinggi tanpa ada batas akhirnya. Penjelajahan ke dalam batin atau kejiwaan untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk manusia yang unik ini merupakan suatu yang merangsang. Banyak penulis yang berusaha mendalami masalah psikologi untuk sering dengan itu banyak penelaah atau peneliti sastra yang mencoba memahami karya sastra dengan bantuan psikologi. Memang banyak hal dalam kehidupan umat manusia dapat diulang ke teori-teori psikologis. Karena didorong oleh cara berpikir semacam itulah munculnya pendekatan psikologis dalam telaah atau penelitian sastra. Beberapa tokoh psikologi terkemuka seperti Jung, Adler, Freud, dan Blair memberikan inspirasi yang banyak tentang pemecahan misteri tingkah laku manusia melalui teori-teori psikologi. Tetapi di antara mereka, Freudlah yang secara langsung berbicara tentang proses penciptaan seni sebagai akibat tekanan dan timbunan masalah di alam bawah sadar yang kemudian disublimasikan ke dalam bentuk penciptaan karya seni. Psikologi yang dikembangkan oleh Freud ini dinamakan psikologi analisis. Oleh sebab itu, teori psikologi analisis ini yang banyak diterapkan di dalam pendekatan psikologi. Freud dengan teori psikologialisasinya menggambarkan bahwa pengarang di dalam pencipta diserang oleh penyakit jiwa yang dinamakan nervous
bahkan kadang sampai ke tahap psikosis, seperti sakit saraf dan mental yang membuatnya berada dalam kondisi sangat tertekan, atau tidak diartikan dalam kondisi gila. Berkeluh sesak akibat ide dan gagasan yang menggelora yang menghendaki agar disublimasikan atau disalurkan dengan bentuk penciptanya, karya sastra. Oleh karena karya sastra tidak dapat dilepaskan dari masalah penciptaan yang diliputi oleh berbagai macam masalah kejiwaan, maka untuk menggunakan pendekatan psikologis ini mesti melalui dukungan psikologi. Pengetahuan psikologi yang minim bagi peneliti akan menyulitkan dalam pemakaian dan pengoperasian pendekatan ini. Yang keenam, pendekatan stilistika. Pendekatan stilistika bertolak dari asumsi bahwa bahasa mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam kehadiran karya sastra. Bahasa tidak dapat dilepaskan dari sastra. Tidak ada sastra. Keindahan sebuah karya sastra sebagian besar disebabkan kemampuan penulis mengeksploitasi kelunturan bahasa sehingga menimbulkan kekuatan dan keindahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa merupakan medium sastra. Tetapi bahasa yang bagaimana yang dapat menjadi medium sastra? Tentu saja tidak semua bahasa yang digunakan ada sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat diterima sebagai bahasa yang mendukung sastra. Bahasa sastra adalah bahasa yang khas, bahasa yang telah dilentur-lenturkan oleh pengarang sehingga mencapai keindahan dan kehalusan rasa. Pengarang menggunakan kata-kata yang khusus untuk menyatakan perasaan dan pikiran yang khusus, serta untuk meninggalkan kesan sensitivitas yang khusus pula. Dalam puisi, misalnya bahasa memancarkan berbagai pengertian yang tidak ada atasnya. Dari sebuah kata dapat terpancing jangkauan imajinasi pembaca melampaui berbagai dimensi serta meninggalkan berbagai kesan sesuai dengan daya tangkap dan daya interpretasi orang atau seseorang. Dasar menggunakan bahasa dalam sastra bukan sekedar paham, tetapi lebih dari itu, yaitu kehadirannya mengusik perasaan dan meninggalkan pesan ke estetik. Di dalam mengaplikasikan kriteria yang telah dikemukakan di atas, perlu diikuti atau langkah-langkah kerja seperti berikut. Yang pertama, hal yang pertama-tama harus diterapkan peneliti dalam melakukan analisis stilistika ini adalah dari mana harus dimulai, apakah dari segi bunyi, kata, frase, kalimat, paragraf, wacana, atau sebaliknya. Dari keseluruhan wacana kemudian berkembang ke arah aspek yang lebih kecil. Dari mana harus dimulai terserah kepada peneliti menetapkannya. Dalam hubungan ini peneliti juga dapat menetapkan aspek yang mana saja yang mau diteliti. Selanjutnya, terhadap karya puisi memang tidak dapat dihindari analisis bunyi, karena bunyi-bunyi mempunyai peran yang sangat besar dan menciptakan kepuitisan sebuah puisi. Yang dianalisis menyangkut masalah asonosasi, aliterisasi, rima, dan variasi bunyi yang diupayakan penulis untuk mencapai efek estetika. Selanjutnya, analisis tentang masalah pemilihan kata merupakan hal yang penting pula, karena pemilihan kata dan pemanfaatannya secara tepat merupakan dunia kesastraan. Pengalaman batin yang penulis akan menjadi kenyataan saat telah dijelmakan ke dalam kata yang terpilih dengan cermat. Menurut teori simbolisme, setiap kata itu menimbulkan asosiasi dan menimbulkan tanggapan di luar arti yang sebenarnya bila didukung oleh penggunaan rima dan ritma. Pembahasan mengenai penggunaan kalimat lebih ditujukan kepada masalah variasi kalimat yang disesuaikan dengan kondisi peristiwa. Di samping itu, aspek deviasi merupakan hal yang diutamakan pula, karena aspek deviasi ini dapat menimbulkan gaya dan kesan indah. Juga dapat memberi penekanan, bahkan di dalam puisi itu sudah diumumkan menjadi pengabaian kaidah sintaksis. Oleh sebab itu, mempersoalkan kalimat dalam puisi harus dalam kaitan menafsirkan larik-larik puisi sebagai
suatu kesatuan sintaksis. Terakhir, di dunia dalam analisis sindikat dilakukan pula kajian makna karena hakikat pemakaian bahasa diakhiri juga untuk menganalisis makna. Harus dikaji apakah karya absurd yang banyak menggunakan perlambangan. Justru analisis pengenal hal ini amat perlu. Analisis dapat dimulai dengan menganalisis struktur luar dengan menggunakan teori transformatif, generatif, atau dengan upaya yang lain, misalnya dengan mengaitkannya dengan persoalan, pemikiran, atau dengan premis yang dapat dan didapat dijumpai. Yang ketujuh, pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik bertolak dari asumsi bahwa karya sastra memiliki suatu sistem sendiri yang memiliki dunianya sendiri, sebagian suatu realitas yang hadir atau dihadirkan di hadapan pembaca, yang di dalamnya terkandung potensi komunikatif yang ditandai dengan adanya lambang-lambang kebahasaan yang khas yang memiliki nilai artistik dan dramatik. Lambang kebahasaan serasa yang memiliki nilai artistik dan dramatik itu diakibatkan suatu dorongan kreatif yang subjektif pengarang. Pemaknaannya juga mengacu kepada suatu yang lain selain teks, yakni mengacu kepada berbagai dimensi makna yang sering kali bersifat kompleks. Daya ekspresi pengarang senantiasa tumbuh dan berkembang sehingga muncul berbagai variasi teknik penulisan, gaya, dan berbagai jenis kelainan ekspresif. Dengan begitu, menghadapi karya sastra kita bahkan selalu berada di dalam dunia baru yang belum pernah kita jejaki sebelumnya. Setiap karya sastra memiliki sistem sendiri yang terdiri dari berbagai unsur yang terpadu secara utuh. Masing-masing karya sastra memiliki keutuhannya sendiri. Bila hendak dikaji sistematis tanda-tanda, lambang-lambang, proses pencipta, dan lain-lainnya yang menyangkut karya sastra sebagai suatu sosok yang memiliki sistem sendiri, maka kajian tersebut disebut semiotik atau disebut juga semiologi. Dilihat dari sejarah kemunculan pendekatan semiotik ini, dapat dikatakan bahwa pendekatan semiotik lahir karena akibat tidak puas terhadap pendekatan struktural yang hanya sebatas pada kajian aspek intrinsik saja. Padahal sastra yang dipandang memiliki sistem sendiri, tidak terlepas dari masalah penciptaan, masalah ekspresi, dan masalah penerima sastra oleh pembaca. Yang kedelapan, pendekatan arketipal. Pendekatan arketipal atau archetypal approach muncul bertolak dari pemikiran bahwa sastra tidak hanya sebagian dari kehidupan kebudayaan modern atau kebudayaan maju, tetapi juga dikenal dan dimiliki oleh masyarakat yang belum maju, yang masih hidup dalam lingkup dikenal dan memberi pengaruh terhadap sastra dan kehidupan masyarakat yang telah maju. Tradisi persembahan ke tempat keramat masih kita jumpai di mana-mana, serta tradisional masih dipergelangkan di berbagai daerah. Untuk meneliti dan memahami kehadiran sastra tradisional tersebut diperlukan suatu pendekatan yang lebih sesuai yang dinamakan pendekatan arketipal. Bila pendekatan sosiologis punya hubungan yang didukung ilmu sosio atau sosiologi, pendekatan stilistika didukung oleh linguistik, pendekatan psikologis didukung oleh psikologi, maka pendekatan arketipal didukung oleh antropologi. Dengan pendekatan arketipal ini, masalah sastra klasik, sastra lisan, cerita rakyat, folklore, legenda, kisah-kisah yang berkaitan dengan asal-usul, cerita Pelipulara, mantra, dan lainnya dapat dikaji dan diteliti. Di samping punya hubungan antropologi, pendekatan ini juga mempunyai hubungan dengan psikologi, khususnya psikologi yang dikembangkan oleh Jung, terutama dalam kaitan dengan kesanggupan kebiasaan masa lampau itu menyusup juga pada aspek kejiwaan masyarakat modern. Metode atau langkah kerja yang dapat dilakukan pada pendekatan ini adalah satu hal yang dilihat atau diteliti. Pertama-tama adalah isi karya sastra untuk melihat persoalan, pemikiran, falsafah, dan premis. Kemudian dilihat apakah unsur-unsur arketipal,
Unsur kearketipal yang dilihat adalah persoalan kelahiran, kematian, keajaiban, penjelmaan, mitos, dan legenda. 2. Selanjutnya melakukan peneliti tentang sastra mengungkapkan unsur tradisi dan mitologi tersebut. Harus dilihat penyampaiannya secara lisan atau tertulis. Kalau secara lisan dilihat sebagai bagaimana dan dalam kondisi atau itu disampaikan. Yang C. Diperhatikan pola struktur cerita dan unsur-unsur dramatik yang digunakan sastrawan atau pengarang dalam bagaimana alur cerita. Yang D. Dilakukan analisis mengenai berulangan tema dan jalinan pengaruh yang tampak. Harus dilihat seberapa apa pengaruh atau perulangan itu terjadi, pada aspek mana pengaruh dan perulangan itu lebih dominan. Yang terakhir, analisis perlembangan dan simbol-simbol harus dilakukan dengan arif dan melihat konteksnya. Jangan menggunakan pola pikir kekinian atau menjelajahi sastra masa lampau dan masa sastra tradisional. 9. Pendekatan elektik. Pendekatan elektik ini sesungguhnya bukan merupakan pendekatan yang berdiri sendiri. Kehadirannya didorong oleh adanya kenyataan bahwa pendekatan yang ada memiliki kelemahan masing-masing di samping memiliki kekuatan karena terdapatnya kelemahan pada masing-masing pendekatan itu, dan didorong oleh keinginan untuk menghasilkan suatu telahan atau telitian yang lebih berbobot dan lebih komprehensif. Maka perlu diambil keputusan untuk menggabungkan dua atau lebih pendekatan. Menggabungkan dua atau lebih pendekatan sekaligus dengan maksud mengambil segi-segi kekuatan masing-masing dan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada diberi nama baru dengan pendekatan elektik. Pendekatan elektik ini dapat diterima dan dapat sangat membantu asal tahu bagaimana harus menggabungkannya. Jangan sampai terjadi pendekatan elektik ini menjadi pendekatan yang campur aduk. Pendekatan elektik ini cara operasional harus dilakukan dengan jalan terlebih dahulu menetapkan satu pendekatan utama, kemudian dibantu atau didukung oleh pendekatan lain. Di samping itu, dalam pengambilan bantuan pendekatan lain, tidak mesti semua kriteria itu diambil, tetapi cukup diambil bagian yang diperlukan saja. Selanjutnya D. Tahap-tahap pelaksanaan dalam penelitian sastra. Dalam penelitian di bidang apapun, tahap-tahap itu pada umumnya memiliki kesamaan. Walaupun ada beberapa hal sering terjadi pemodifikasian dalam pelaksanaannya oleh peneliti sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian ada 3 tahap, yaitu 1. Tahap perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan diantaranya ialah A. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan. Tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari masalah-masalah yang hendak diteliti. Yang B. Merumuskan masalah. Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Membuatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya, terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti. C. Mengadakan studi pendahuluan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi dokumenter, kepustakaan, dan studi lapangan. Yang D. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Hipotesis disusun jika memang diperlukan dalam sebuah penelitian sastra. Jika tidak diperlukan, hipotesis tidak perlu dituliskan.
Yang E, pada tahap ini ditentukan objek yang akan diteliti. Keseluruhan objek yang akan diteliti disebut populasi penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel. Yang F, tahap ini merupakan menyusun rencana penelitian. Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian dan memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Masalah yang diteliti dan alasan dilakukan penelitian. 2. Bentuk atau jenis data yang dibutuhkan. 3. Tujuan dilakukan penelitian. 4. Manfaat atau kegunaan penelitian. 5. Di mana dilakukan penelitian. 6. Jangka waktu pelaksanaan penelitian. 7. Organisasi kegiatan dan pembiayaan. 8. Hipotesis yang dilakukan. 9. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data. 10. Sistematik laporan yang direncanakan. 11. Menentukan dan rumuskan alat penelitian atau teknik pengumpulan data. Yang kedua, ada tahap pelaksanaan penelitian. Dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Di antara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya A. Pengumpulan data. Kegiatan ini didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis yang diajukan. Yang B. Analisis data. Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis dan hipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Yang ketiga, laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan dapat berupa artikel ilmiah. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan didefinisikan sebagai cara-cara menghampiri objek, sedangkan metode adalah cara-cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data. Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Sastra adalah fenomena yang unik dan kompleks dalam penelitian dilakukan membutuhkan kedalaman yang menuntut sebuah metode. Keberhasilan sebuah penelitian ditentukan melalui cara memilih metode. Menurut Semi, tanpa tahun, pendekatan yang banyak dikenal dan digunakan adalah pendekatan kesejarahan, struktural, moral, sosiologis, psikologis, stilistika, semiotik, arketipal, eklektik. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.